38,5 cm. Waktu yang diperlukan ini sekitar 2,5 menit. Dan hasilnya tetap solid padat begini. Kita lihat warnanya, walaupun speed segini, warnanya tetap solid, bagus. Kita lihat detail dari rasterannya. Tuh, merahnya, kita zoom lebih dekat lagi. Detail rasterannya bagus. Merahnya ngejreng. Sabunnya enteng, yang ngintip, rapi, warna goldnya juga cakep. Halo teman-teman, hari ini saya akan perkenalkan printer DTF terbaru dari kami, yaitu PrintGazer Orion X2 Double Head XP600. Apa saja keunggulan dan fitur-fitur yang ada di printer Orion X2 ini akan saya jelaskan berikut ini. Sekarang saya akan perlihatkan bagian dalamnya. Jadi kita tinggal buka tutupnya aja, buka tutupnya. Dan tutup ini sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik kiri kanan sehingga lebih kokoh dan tidak gampang goyang. Kemudian depan sudah ada heater untuk sedikit mengeringkan tinta putih supaya nanti waktu ketemu powdernya tidak nempel terlalu banyak powdernya sehingga hasilnya akan lebih soft dan lebih lentur. Kemudian di sebelah kiri di sini ada pengatur suhu dari heater, dan pengaturnya adalah pengatur 3-in-1, artinya bisa ngatur suhu, kekuatan kipas vakum, dan kecepatan pompa sirkulasi tinta otomatisnya. Kemudian di sebelah bawahnya ada tombol emergency stop, biasa untuk on off juga. Kemudian di sebelah kanan ini ada panel untuk kontrol printernya. Kalau kita tekan ke kiri, maka print head bisa digeser ke kiri. Kalau mau kembali, kita tekan ke kanan sampai mentok, maka capping akan ngunci kembali. Kalau kita mau majukan pad film, tinggal tekan maju, pad film akan maju. Kalau mau mundur, tinggal tekan mundur. Kemudian di sebelah bawah panel ini ada indikator isi tinta. Jadi seberapa penuh tintanya, dan kalau tinta sudah habis juga kelihatan dari depan sini. Jadi kita tidak usah lihat-lihat ke tabung infusnya, dari depan sudah ada indikator tintanya. Oke, kemudian saya akan jelaskan lebih ke dalam lagi. Kita lihat di area depan printheadnya. Jadi Orion X2 ini menggunakan dua printhead XP600. Jadi printhead XP600 yang depan diisi 6 channel tinta putih. Kemudian printhead XP600 yang di belakang diisi dengan 6 channel juga, tapi warnanya 4. Nah, ada 2 channel yang isinya 2 warna yang sama, yaitu magenta memakai 2 channel dan cyan memakai 2 channel. Kemudian black 1 channel dan yellow 1 channel. Printer Orion X2 ini juga sudah dilengkapi dengan 4 piece pinch roll, dan masing-masing pinch roll ini bisa dibuka tersendiri. Nah, enaknya kalau bisa dibuka tersendiri itu kita bisa ngatur, misalnya kalau pad filmnya ada yang miring, nah kita bisa lepaskan satu biar 3 yang jalan, atau enggak kita bisa benarkan semuanya baru kita kunci kembali 4-4-nya. Kemudian ada penahan pad film kiri dan kanan untuk menjaga supaya pad film jalannya tetap lurus. Kita lihat lebih dekat ke area printheadnya. Jadi untuk rel rumah printhead atau rel carriage sudah menggunakan linear bearing industrial sehingga pergerakannya akan lebih licin dan presisi. Kemudian untuk carriage atau rumah printheadnya juga sudah menggunakan plat aluminium flat yang tebal sehingga pemasangannya akan lebih presisi dan pemasangan head juga lebih presisi. Nah, ini bagian tabung infusnya. Untuk tinta warna, tabungnya memakai tabung isi 250 ml, kemudian tinta putih menggunakan tabung isi 500 ml. Kemudian di tiap tabung ada sensor ketinggian tinta. Jadi kita bisa tahu tintanya itu penuh atau setengah atau habis, itu akan dideteksi oleh sensor ini dan di display ketinggian tinta di depan tadi. Kemudian kita lihat walaupun
tabung tintanya menghadap ke samping, tapi ada plat besi, ada rumahnya yang melindungi tabung infusnya, sehingga lebih aman. Walaupun kesenggol, dia tidak akan jatuh karena terlindung oleh rumah tabung ini. Kemudian untuk tinta putih ada pompa sirkulasi otomatis dan akan sedot lewatin selang ini yang melewati filter dulu. Tinta putih ya disaring dulu oleh filter, baru turun ke tabung penampungan sirkulasi, kemudian akan kembali naik lagi ke sini. Kemudian tabung infus tinta putih juga sudah dilengkapi dengan mixer ya, mixer otomatis yang akan mixer dengan interval waktu. Dia akan nyala, kemudian berhenti, nyala lagi, berhenti lagi. Nah, supaya tinta putihnya tercampur lebih rata di dalam tabung infus, kemudian akan sirkulasi lagi dan akan lebih rata lagi. Di sisi belakang kita lihat ada pad holdernya dan ada botol penampungan tinta pembuangan. Ada keluar 3 selang. Selang pertama tinta putih, selang kedua tinta warna, dan selang yang besar ini dari rumah capping station. Kalau tetesan tinta di rumah capping station, maka sisa tintanya akan keluar ke selang ini juga. Kemudian untuk koneksi ke komputer sudah menggunakan kabel Ethernet atau kabel LAN. Di sisi belakang ada kabel power dan switch on off juga. Sedikit kembali ke bagian depan, saya akan perlihatkan fasilitas yang ada di Orion X2 supaya kita perawatan headnya lebih simple. Jadi di depan kiri kanan itu ada kayak pintu maintenance ya. Nah, kalau kita angkat kita bisa atur naik turun cappingnya secara manual supaya kita gampang untuk setel posisi capping juga, dan untuk lihat posisi capping kalau printer lagi dimatikan atau enggak misalnya pemakaian jangka panjang capping ada yang nyangkut, nah kita bisa putar manual dan sudah ada pintunya, lebih simple. Kemudian di pintu sebelah kiri bisa dibuka juga. Nah, ini enaknya itu untuk maintenance printhead. Jadi kalau kita mau bersihkan bagian bawah printhead itu, kalau di sisi sini kan agak susah, tapi kalau kita geser ke sini, nah kita bisa lihat area bawah printhead di sini dan lebih gampang untuk dibersihkan ya. Kemudian untuk flashing juga sama. Kalau misalnya printhead ada yang tersumbat, kita mau flashingnya juga di posisi sini, di bawah bisa kasih wadah untuk nahan flashingnya dan lebih rapi juga dan lebih bersih. Pintu ini sudah dilengkapi dengan magnet, jadi begitu kita tancapin, dia langsung kunci. Kita lihat ke area capping station, saya geser head ke kiri, tekan 1 kali, capping akan turun, kemudian tekan ke kiri lagi. Nah, printer Orion X2 ini sudah dilengkapi dengan 2 capping, jadi yang depan capping tinta putih, belakang capping tinta warna. Kemudian di sisi belakangnya kita lihat ada 3 pompa, yang kiri pompa untuk capping tinta warna, tengah pompa untuk capping tinta putih, dan kanan pompa untuk sirkulasi tinta otomatis. Nah, posisi pompa juga sangat simpel di sini. Jadi kita untuk mau ganti-ganti pompa juga lebih gampang. Sekarang kita akan mulai cetak. Saya akan naikkan suhu heater depannya. Untuk caranya sangat gampang, tekan sekali. Fungsi A itu untuk heater. Saya tinggal putar aja. Kita naikkan ke suhu 60 derajat Celcius. Oke. Kemudian kalau tekan sekali lagi ada fungsi B namanya, ini untuk kipas vakum. Nah, makin kencang dia akan kedengaran suara vakumnya. Maksimal 10, saya biasa pakai 4 sudah cukup. Kemudian tekan sekali lagi ada fungsi C. Fungsi C untuk pompa sirkulasi tinta putih. Biasanya saya pakai 4 sudah cukup, maksimalnya 10. Oke, ini dia sudah kembali lagi ke fungsi A dan dia ada indikator suhu dari pemanas depannya. Sekarang sudah naik ke 49 derajat Celcius, dia akan naik terus. Dan biasanya kalau saya set 60 itu dia stabilnya sekitar 50-an ya. Karena kan di sini ruangan AC, jadi dia ketembak AC juga. Kalau misalnya kita rasa kurang, misalnya kita maunya stabilnya di 60, kita bisa tekan sekali terus naikkan ke 70 supaya stabilnya dapat di 60. Oke, sekarang kita bisa mulai cetak. Sekarang kita lihat di software printer manager ya. Jadi software printer manager ini sudah dibikin khusus untuk printer PrintGazer Orion X2. Di sebelah kiri ada logo PGZ atau PrintGazer. Kemudian di
producer infonya sudah ada company name kami yaitu Printaser. Ini untuk email supportnya, untuk sales contact, nomor teleponnya, service contact, dan addressnya di website kami. Kemudian untuk software printer manager ini enaknya juga kita bisa set bagian-bagian printernya. Dan untuk Printaser Orion X2 ini kita sudah bisa set supaya ada auto clean atau head cleaning otomatis. Dan kita bisa set misalnya durasinya saya set sekarang 7.200 detik. Berarti setiap 2 jam printer akan otomatis head cleaning untuk menjaga kondisi printer supaya selalu lancar. Kemudian ada menu kalibrasinya juga, dan menu kalibrasinya lumayan lengkap. Nah, untuk cara kalibrasinya saya akan jelaskan di video tutorialnya nanti. Kemudian ada working untuk lihat preview gambar yang mau dicetak dan speed yang dicetak. Kemudian saya akan lanjut ke software RIP-nya. Ini adalah software RIP-nya. Jadi software RIP ini tetap menggunakan software Printaser RIP ya. Jadi teman-teman pengguna Printaser Titan yang mau upgrade ke printer Printaser Orion X2 ini tidak usah bingung lagi dengan software RIP karena menggunakan software RIP yang sama. Kemudian drivernya sudah kami buatkan khusus untuk Orion X2 juga dan ICC profile-nya. Kita lihat ke area drivernya. Nah, udah ada driver PGZ Orion X2. Kemudian sudah dibuatkan ICC khusus untuk masing-masing pet film ya. Ini ada pet film Stone, ada Superstar. Nah, sekarang saya lagi pakai yang Superstar, jadi saya pilih faktor Superstar. Kemudian saya akan print dengan speed 6 pas, karena dengan 6 pas sudah cukup, hasilnya bagus. Karena tinta sayanya kan 2 channel ya, tinta saya 2 channel, tinta magenta 2 channel. Kita juga lihat persentasenya berbeda. Kalau yang black ini saya pakai 95%, cyan cuma 40, magenta 45. Dan yellow 95. Untuk putih cukup 50% sudah bagus karena ada 6 channel. Saya klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal buka desain yang mau kita cetak. Untuk software Printaser RIP ini juga untuk print last format sangat bagus sekali ya. Karena kita tidak usah bikin spot color lagi di Photoshop. Kita tinggal buka file, dan file yang dibuka boleh PNG, boleh TIFF. Nah, sekarang saya misalnya buka file PNG. Kadang kan customer suka kiriman kita file PNG. Oke, saya buka file PNG. Nah, software RIP ini akan langsung otomatis bikin channel tinta putihnya. Kita lihat di sebelah kanan ini ada W1, tuh langsung jadi channel tinta putihnya, W2. Kemudian kita juga bisa set kontraknya, kontrak atau decrease-nya. Sekarang saya decrease tinta putihnya pinggirannya itu 0,15 mili. Jadi kita bisa decrease cukup tipis ya, supaya tidak terbuang terlalu banyak tinta putihnya. Saya decrease kiri kanan atas bawah 0,15 mili untuk W1 dan W2-nya. Nah, setelah itu kita tinggal klik RIP. Kemudian kita centang print to file, saya tinggal klik print, terus saya save ke folder, saya klik save. Kita lihat proses ripping-nya juga sangat cepat ya, sehingga sangat menghemat waktu juga. Selesai ripping, oke, kita kembali ke software printer manager ya, kemudian kita add yang tadi dibikin 1CX, kemudian tinggal kita klik print. Langsung print. Nah, untuk speednya lumayan cepat ya. Jadi ini tadi kan ukuran A3, ukurannya 31 cm kali 38,5 cm. Waktu yang diperlukan ini sekitar 2,5 menit. Dan hasilnya tetap solid padat begini. Kita lihat warnanya, walaupun speed segini, warnanya tetap solid, bagus. Biru aja pekat. Nah, jadi software ini dia bisa hitung durasi waktu yang diperlukan. Jadi kalau lagi cetak kita lihat begini, ini filenya yang tadi kita bikin. Nah, waktu yang berjalan 1 menit 8 detik, waktu yang tersisa 1 menit 23 detik. Jadi kalau ditotalin sekitar 2 menit 30 detik.
Ukuran filenya 31 cm kali 38,5. Speednya cukup bagus. Nah, karena speednya lumayan cepat, jadi heaternya mesti cukup panas juga ya. Karena kan kita settingan tinta putihnya lumayan tebal juga. Oke, 2 menit 30 detik. Kita potong. Saya majukan sedikit karena tintanya masih basah ya, speednya terlalu cepat. Dia kena heater sedikit-sedikit. Kalau kita pakai dusting sih dia akan jalan terus, kena heater terus, itu aman. Tapi pas yang terakhir aja, gambar terakhir kita perlu pencet-pencet begini supaya dia kena heater. Nah, kena heater sebentar, baru kita potong. Oke, nah ini kita lihat hasilnya. Hasilnya tetap ngejreng ya, merahnya ngejreng. Saya zoom. Tuh, merahnya ngejreng, bagus. Birunya juga masih pekat, birunya masih solid, tidak belang-belang. Merahnya ngejreng, abu-abunya juga bagus. Warna kulitnya juga bagus, kremnya. Nah, warna abu-abunya juga bagus ya. Warna abu-abunya bagus, masih solid, tidak belang-belang dengan speed segini. Warna birunya, merahnya ngejreng. Oke, kita tes gambar lain. Baik, sekarang saya tes gambar yang lebih susah. Jadi ini gambarnya adalah desain yang remove black. Jadi semua bagian hitam dari gambar itu tidak ada di cetakannya. Dan karena remove black itu semua pinggiran-pinggiran gambarnya itu pecah-pecah, terpisah-terpisah. Nah, ini kita lihat, saya dekatkan, zoom dekat. Nah, bisa lihat desainnya itu pecah-pecah begitu bagian-bagiannya karena tidak ada hitamnya. Akibatnya kalau printernya itu kurang presisi atau kalibrasinya kurang pas, itu putihnya tuh kadang suka nongol-nongol di pinggir-pinggir cetakannya. Oke, nah ini kita lihat bagaimana hasilnya. Speednya juga sangat cepat ya. Untuk ukuran ini cuma butuh 2 menit, lebih dikit kayaknya. Walaupun speednya cepat, tapi hasilnya masih bagus, solid, dan presisi. Semakin tinggi speednya, suhu heater harus semakin panas. Karena dia ngelewatin heaternya cuma sebentar.
Oke, selesai. Waktu yang diperlukan cuma 2 menit. Cuma 2 menit. Masih basah ya, karena speednya cepet banget. Saya majukan sedikit-sedikit biar kena heater. Oke, kita potong. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya bagus, presisi, dan tinta putih yang keluar dari pinggir gambar sangat minim sekali. Coba kita zoom lebih dekat. Nah, zoom lebih dekat. Cakep ya, warna juga pekat, presisi. Nah, nanti kita kasih powder, oven, dan press ke kain. Gradasi orange ke merahnya cakep, hijau stabil juga cakep. Oke, kita sekarang tes raster. Nah, sekarang saya akan print desain raster. Jadi kalau printer large format, apalagi yang double head ini, kadang ada beberapa orang yang kurang pede kalau print raster, karena kalibrasinya itu kalau kurang pas, itu nanti putihnya kadang suka ngintip-ngintip di pinggiran dotnya, dan akibatnya waktu kita press ke kaos itu kelihatan warnanya kok pucat gitu. Nah, tapi kalau kalibrasinya bagus, terus mesinnya settingannya bagus, maka print raster itu aman. Print raster aman, dan apalagi kan di software print Geserip tadi, dia sudah bisa mengecilkan pinggiran tinta putihnya sedikit. Jadi tadi cuma saya kecilkan 0,15 mili, sangat tipis sekali kecilinnya. Cuma ya akan lebih bagus karena tidak ada putih yang ngintip-ngintip di luar warnanya. Sekarang saya zoom, kita lihat dot-dotnya, zoom lebih dekat lagi. Nah, kita bisa lihat dot-dot dari rasternya. Saya dekatkan lagi. Dan karena ini speednya juga sangat cepat, putihnya pekat, tapi hasilnya tetap bagus. Tuh, putihnya pekat. Rasternya juga detail bagus. Ini rasternya 30 LPI. Saya raster pakai plugin PrintGeser DTF Raster di Photoshop. Nanti paket pembelian mesin ini juga sudah dapat plugin PrintGeser DTF Raster ya. Sehingga teman-teman bisa raster dengan hasil yang rapi, dengan warna yang tetap pekat. Nah, ini detail-detail kecil yang di raster. Detail rasternya. Ini ukuran filenya A3 plus ya, 31 cm kali 47 cm, benar-benar udah full banget. Waktu yang diperlukan itu cuma 2 menit 55 detik ya, tidak sampai 3 menit untuk A3 plus. Oke, selesai. 2 menit 58 detik. A3 plus raster. Oke, saya majukan sedikit-sedikit supaya dia kena heater dulu, karena ada beberapa bagian yang putihnya tebal ya. Oke, saya potong. Kita lihat hasil print rasternya. Nah,
Saya zoom, bisa lihat merahnya tetap pekat nyala, jadi bintiknya juga rapi ya, walaupun printer double head rapi. Oke, nanti saya powder oven dan kita press ke kain untuk lihat hasilnya. Sekarang saya print satu desain lagi. Jadi kalau printer Lasforma ini kadang orang-orang itu kesulitan di ICC profilnya, di mana kadang print warna gradasi dari tipis ke tebal atau tebal ke tipis itu kadang pas di pertengahan gradasinya itu warnanya suka patah-patah. Nah itu sih biasanya karena proses pembuatan ICC aja sih. Nah ini ICC sudah kami buatkan khusus untuk PrintGazer Orion X2 ini. Kita lihat, jadi desain ini akan mengetes semua warna dan dia akan tes gradasi dari yang warna pekat sampai ke warna yang paling tipis. Jadi kita lihat perpindahan gradasinya seperti bagaimana. Kemudian dia juga akan tes beberapa warna ya kayak CMY, RGB, abu-abu, warna hitam, hitam campuran, dan macam-macam tuh. Dia kan perpindahannya tadi dari warna tebal ke warna tipis. Ada tes warna abu-abu, hitam, hitam campuran 3 warna, campuran 4 warna, dan hitam murni. Terus ada tes warna merah, terus warna orange, warna biru, ungu, semua warna tes. Ini file tester dari Photoprint ya. Saya pinjam file tester dari Photoprint. Aslinya filenya format PDF. Saya buka langsung di PrintGazer RIP, format PDF. Kemudian dia auto spot color, kemudian langsung print. Jadi saya tidak rubah ke PNG atau ke TIFF, murni dari PDF. Nah ini juga speednya cukup bagus. Ukuran filenya panjangnya 58 cm, hampir 60 cm panjangnya. Dan waktu yang diperlukan untuk cetak cuma 3 menitan. Dengan warna yang tetap solid, detail yang tetap tajam. Nah ini juga ada foto wajah orang, kita nanti lihat itunya, lihat warna kulitnya seperti bagaimana. Dia juga ada tes kayak palet warna. Oke, selesai. Waktu yang diperlukan 3 menit 36 detik. Untuk panjang hampir 60 cm. Jadi kalau semeter itu mungkin cuma sekitar 5 menit. Untuk cetak semeter full lebar 31 ya. Nah ini basah banget karena speednya cepat, settingan putihnya juga lumayan tinggi, pekat. Kita majukan pelan-pelan supaya dia kena heater sebentar. Ya kalau mau cepet sih bisa aja putihnya kita kurangin sedikit. Ini kan 50% tebal banget. Jadi kita bisa kurangin misalnya 40% gitu. Supaya putihnya nggak terlalu tebal. Karena nanti juga speed segini kan kalau nggak terlalu kena panas, nanti ketemu tepung juga bisa jadi tebal. Jadi speednya tinta putihnya kurangin 40 juga masih oke.
Oke, kita lihat hasil warnanya. Mundurin sedikit. Pertama kita lihat gradasi perpindahan warnanya. Nah, ini gradasinya halus semua ya. Gradasinya tidak ada yang patah-patah, dari warna tipis ke warna tebal, bagus perpindahan warnanya. Kemudian kita lihat ini warna RGB. Nah, kita lihat sunsetnya bagus, perpindahan warna dari terang ke bias-bias gitu bagus. Kemudian warna abu-abunya dapat, gradasi perpindahan warna abu-abu ke hitam juga bagus. Nah, ini palet warna. Nah, ini yellow, orange, sama red. Ini juga sama, ada gradasi warna juga. Perpindahan warna juga bagus. Kemudian ini ada RGB, langit malam. Bagus perpindahan warnanya. Kemudian ini ada tes font kecil, paling kecil di 6 ya. Font kecil, font 6. Dan detailnya juga bagus. Putih-putihnya tidak banyak yang nongol pinggirannya. Ada tes horizontal, tes vertikal, dan tes blok hitam bolongin tulisan ya. Nah, ini detail banget. Saya zoom lagi. Nah, kemudian dia ada tes warna solid, bagus. Tes palet warna CMYK RGB. Kemudian ini ada palet warna lagi, warnanya ngejreng-ngejreng semua ya. Pemandangan CMYK RGB. Nah, RGB ini gradasi hitam ke hijau, bagus detailnya, seperti HDR dapat. Nah, warna kulitnya juga bagus, warna kulit natural, tidak over. Oke, mantap. Kita lanjut ke press yang raster tadi. Pertama kita press desain yang remove black tadi dulu. Kita lihat hasilnya. Press 15 detik. Kita cabut. Cabutnya enteng. Dan kita bisa lihat detailnya, kita zoom detailnya. Detailnya bagus dan tidak banyak putih yang ngintip. Rapi. Warna goldnya juga cakep. Oh, gradasi warnanya. Nah, hitam-hitam itu semua warna kaos ya. Kita desain remove black. Rapi hasilnya. Warna gradasi orange ke merahnya juga bagus. Hijau stabilonya. Tulisannya juga rapi, tidak banyak putih-putih yang ngintip. Oke, kita lanjut ke raster. Press yang raster tadi. Ini ukurannya full A3 plus. Karena raster saya pressnya 2 kali.
Untuk raster bagusnya tunggu benar-benar dingin baru kita cabut. Kita cabut yang raster. Ya, cabutnya enteng. Nah, kita lihat detailnya. Saya zoom. Kita lihat detail dari rasterannya. Tuh, warnanya pekat ya. Warnanya pekat dan tidak pucat. Kuning ngejreng. Tuh, merahnya kita zoom lebih dekat lagi. Detail rasterannya. Warna abu-abunya juga bagus. Merahnya ngejreng. Detail dot-dot gradasinya. Oke, cakep, rasternya pekat. Baik, demikian video perkenalan untuk printer DTF double head PrintGlaser Orion X2 ini. Semoga yang tadi saya jelaskan sudah mencakup semuanya. Dan apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya kepada kami lewat WA, email, atau di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.